Selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Seperti biasa, saya ingatkan terlebih dahulu bahwa semua pembahasan dalam video ini hanyalah untuk edukasi dan menambah wawasan, bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda. Hari ini kita akan membahas salah satu saham yang sedang cukup ramai dibicarakan di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Indonesia Pondasi Raya Tbk, dengan kode saham IDPR. Video ini dibuat pada tanggal 1 Oktober 2025, jadi seluruh data dan analisa yang kita bahas mengacu pada kondisi hingga tanggal tersebut. Dan kita akan membedahnya dari sisi fundamental, teknikal, hingga bandarologi, supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran utuh sebelum mengambil keputusan. Jadi, pastikan tonton sampai selesai karena saya akan kupas satu persatu dengan detail. Profil perusahaan. Mari kita mulai dari profil perusahaan. PT Indonesia Pondasi Raya Tbk atau dikenal dengan Indopora berdiri sejak tahun 1977. Perusahaan ini sudah berpengalaman lebih dari 40 tahun di bidang pondasi dan konstruksi. IPO atau tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015. Fokus bisnis utama mereka ada di pekerjaan pondasi, mulai dari board pile, driven pile, diaphragm wall, soil improvement, hingga jasa pengujian tiang pancang. Jadi bisa kita bilang, IDPR ini adalah pemain spesialis pondasi bangunan dan infrastruktur. Selain itu mereka juga punya anak usaha di bidang beton pracetak. Jadi layanannya cukup lengkap, mulai dari desain pondasi, pengerjaan pondasi, sampai dengan elemen struktural pracetak. Artinya mereka tidak hanya sekedar kontraktor, tapi juga masuk ke manufaktur dan integrasi jasa konstruksi. Kalau kita lihat, perusahaan ini mengincar pasar infrastruktur, gedung komersial, sampai perumahan. Dan dengan Indonesia yang masih butuh banyak pembangunan infrastruktur, maka pasarnya relatif masih luas. Untuk anak usaha, IDPR punya dua yang utama. Satu, PT Rega Gunatek Persada bergerak di pembuatan tiang pancang precast dan jasa pemancangan. Perusahaan ini dikuasai hampir 100% oleh IDPR. 2. PT Gema Bahana Utama. Fokus ke konstruksi dengan kepemilikan 50%. Jadi IDPR punya ekosistem bisnis yang cukup solid. Struktur kepemilikan. Saham IDPR mayoritas dikuasai oleh pemegang saham utama, yaitu Manuel Junako dengan kepemilikan 86%. Ada juga kepemilikan publik sekitar 9,5%, serta beberapa individu lainnya. Artinya, free float saham ini kecil, hanya sekitar 9% yang beredar di pasar. Hal ini penting karena saham dengan free float kecil biasanya lebih mudah digerakkan oleh pihak tertentu, atau dalam istilah pasar sering disebut bandar. Kinerja fundamental. Sekarang mari kita masuk ke laporan keuangan. Pendapatan IDPR dalam 12 bulan terakhir atau TTM mencapai 1,172 triliun rupiah. Laba bersihnya hanya sekitar 26 miliar rupiah. Dengan kata lain, margin bersihnya sangat tipis, kurang dari 1%. Gross profit margin masih lumayan, sekitar 15%. EBITDA margin juga lumayan, 13%. Tapi ketika sampai ke laba bersih, margin jadi tipis sekali. Kenapa? Bisa jadi karena beban bunga, biaya operasional tinggi, atau faktor lain seperti efisiensi yang belum maksimal. Kalau kita bandingkan historisnya sejak 2016, IDPR punya kinerja yang naik turun. Ada tahun-tahun di mana mereka rugi cukup besar, seperti tahun 2020 dengan kerugian 385 miliar rupiah. Namun sejak 2023 mulai membaik, 2024 mencatat laba 23 miliar dan TTM 2025 naik ke 26 miliar. Jadi tren membaik itu ada, tapi labanya belum besar dan masih rentan. Neraca keuangan. Sekarang ke neraca. Total aset perusahaan 1,548 triliun rupiah. Dari jumlah itu, ekuitas 674 miliar dan liabilitas 866 miliar. Debt to equity ratio di 0,67. Artinya utang masih moderat. Kas hanya 16 miliar. Ini tergolong kecil dibanding total utang jangka pendek 444 miliar. Artinya posisi kas mereka tipis.
bisa menimbulkan resiko likuiditas. Tapi kalau lihat arus kas operasi, perusahaan masih mencetak positif 81 miliar rupiah. Jadi untuk sementara masih bisa bernafas. Rasio valuasi. Sekarang mari kita bahas valuasi sahamnya. PER TTM 32,89 kali. Bandingkan dengan median PER IHSG di sekitar 8-9 kali. Jauh lebih mahal. PBV 1,29 kali. Relatif wajar. Tidak terlalu mahal, tapi juga tidak murah. EV per EBITDA 8,43 kali, masih oke, mendekati rata-rata industri. Dengan laba bersih tipis, saham ini terlihat mahal dari sisi PER. Jadi wajar kalau pergerakan saham lebih banyak dipengaruhi sentimen pasar dan aksi bandar, bukan murni fundamental. Kalau kita bandingkan historisnya sejak 2016, IDPR punya kinerja yang naik turun. Ada tahun-tahun di mana mereka rugi cukup besar seperti tahun 2020 dengan kerugian 385 miliar rupiah. Namun sejak 2023 mulai membaik. 2024 mencatat laba 23 miliar dan TTM 2025 naik ke 26 miliar. Jadi, tren membaik itu ada, tapi labanya belum besar dan masih rentan. Dividen, IDPR konsisten membayar dividen. Tahun 2025 mereka bagi Rp5 per saham dengan yield sekitar 1,15%. Namun payout ratio mencapai 208%. Artinya dividen yang dibayarkan lebih besar dari laba bersih. Ini tidak berkelanjutan kalau kinerja tidak membaik. Profitabilitas. Net profit margin cuma 0,48%. ROE hanya 3,9%. ROA 1,7%. Ini angka rendah, menunjukkan IDPR masih belum efisien menghasilkan keuntungan dari aset dan modalnya. Analisa teknikal. Sekarang kita masuk ke teknikal. Harga per 1 Oktober 2025 ditutup di Rp434, naik 14% dalam satu hari. Kalau kita tarik lebih panjang, 1 bulan naik 76%. 3 bulan naik 122%. YTD naik 158%. Artinya saham ini lagi dalam euforia uptrend. Support kuat ada di level Rp360-380. Support berikutnya di Rp298. Resisten utama ada di Rp450. Kalau berhasil tembus, target psikologis berikutnya Rp500-520. Indikator RSI kemungkinan sudah overbought karena harga naik tajam dalam waktu singkat. Volume juga meningkat signifikan, tanda ada akumulasi sebelumnya. Jadi teknikalnya bullish, tapi rawan koreksi. Analisa bandarologi. Nah, bagian ini menarik, karena free float kecil IDPR sangat rentan digerakkan oleh bandar. Dari data 1 Oktober 2025, buyer dan seller seimbang. Net volume kecil, hanya 7.000 lot, tapi harga melonjak 14%. Artinya kenaikan lebih didorong oleh psikologis pasar dan euforia, bukan akumulasi besar. Kalau kita lihat data sebulan terakhir dari September ke Oktober, bandar besar seperti ZP, MU, XL masuk banyak di harga Rp320-330. Sekarang harga sudah Rp430 plus. Ada indikasi distribusi karena beberapa broker mulai menjual di harga atas. Dengan kata lain, bandar sudah mulai realize profit. Kesimpulan, mari kita simpulkan. 1. Fundamental. IDPR masih lemah, laba tipis, PER mahal, arus kas positif tapi kas tipis. Dividen ada tapi payout ratio terlalu tinggi. 2. Technical. Uptrend kuat, euforia harga tinggi. Resistan di 450 kalau berhasil tembus, bisa ke Rp500-520. Tapi rawan koreksi karena sudah overbought. 3. Bandarologi. Bandar masuk di bawah Rp300. Sekarang di Rp430 plus. Indikasi distribusi mulai terlihat. Retail banyak masuk nih harga tinggi. Jadi untuk trader jangka pendek, saham IDPR menarik karena momentumnya masih bullish. Tapi wajib disiplin dengan stop loss di sekitar Rp400. Untuk investor jangka panjang, saham ini kurang menarik secara fundamental. Profit tipis, valuasi mahal, dividen tidak sustain. Dan untuk yang suka mengikuti pola bandar, harus ekstra hati-hati. Karena euforia bisa dengan cepat berubah menjadi distribusi.
Demikian analisa lengkap saham IDPR Indonesia Pondasi Rakyat Tbk. Saya harap video ini bisa menambah wawasan teman-teman semua. Kalau menurut Anda, apakah saham IDPR ini masih bisa lanjut ke Rp500 dalam waktu dekat? Atau justru akan koreksi dulu sebelum naik lebih tinggi? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Saham Cuan agar tidak ketinggalan analisa saham lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.